Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Teman-teman, hari ini di podcast Mandua Kota Malang bersama saya, Adam dari kelas 11K sebagai host pada podcast hari ini. Dan saya mendapatkan kedatangan tamu bintang yang sangat luar biasa nih teman-teman. Yakni adalah Avatar, selaku ketua pelaksana dari salah satu event terbesar di Mandua Kota Malang, yakni Historical Field Trip atau HFT 2025. Halo Avatar. Halo Dam. Wah, kembali lagi nih kita di podcast ini. Pertama kali nih aku denger namamu ya Avatar, itu aku ingetan langsung sama film Avatar tuh. Nah, mungkin bisa diceritain dikit nih, Avatar tuh dari mana sih kok bisa ada nama Avatar ini? Jujur ya, kalau boleh cerita nih, jujur semua orang first impressionnya ke aku tuh ya, nama aku kayak, kenapa namamu Avatar? Emang kamu bla 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 bla, kamu bisa ngawasin elemen bla 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 gitu kan? Nah tapi kalau dari aku tanya ke ayahku sendiri ya, kata beliau, itu beliau kecetusnya itu waktu di kamar mandi, tiba-tiba gitu. Terus kalau dari mama gitu, mungkin si ayahku ini dapat ide tuh dari koran gitu kan, dulu tuh ada kayak daftar nama anak laki-laki gitu. Nah mungkin ketusnya dari situ. Tapi kalau ditanya soal film Avatar, dulu tuh bapakku ayahku nggak ada tahu menahu soal film Avatar gitu. Jadi kayak bener-bener coincidence gitu. Arti Avatar ini apa sih? Kalau dari ayahku ya, bukan Avatar ini, kalau Avatar yang asli kan artinya reinkarnasi. Nah kalau dari ayahku sendiri ya, orangnya tuh bilang kayak harapannya tuh aku jadi anak yang pemberani, laki-laki yang pemberani, terus gampang beradaptasi. Mungkin orangnya ngambil yang adaptasi tuh setelah tahu juga filmnya Avatar yang bisa ngendaliin beberapa elemen gitu ya. Jadi ya itulah. Nah, oke nih, berarti nama Avatar ini kan artinya berani dan juga beradaptasi, dan ini mungkin cocok banget karena alhamdulillah sekarang juga Avatar ini menjadi ketua pelaksana Historical Field Trip 2025. Bener ya? Bener. Nah, tapi Avatar, mungkin di sini banyak yang masih nonton ini, mungkin baru kelas 10 atau mungkin bukan jurusan IPS nih. Jadi mungkin masih awam banget sama event Historical Field Trip 2025 ini atau HFT ini. Bener. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih Avatar HFT ini apa? Jadi HFT atau Historical Field Trip itu salah satu event di Mandua Kota Malang yang mana itu eventnya itu khusus buat anak IPS. Nah, jadi di Historical Field Trip itu kita bakal terjun studi ke lapangan seperti namanya Historical Field Trip. Nah, kita bakal belajar sejarah. Jadi kita nggak hanya melulu belajar di kelas duduk gitu, tapi kita langsung terjun ke lokasi sejarahnya gitu. Buat tahun ini kita bakal lebih spesial juga. Maksudnya nggak kalah penting dari yang tahun-tahun sebelumnya, gara-gara kita destinasinya bakal beda sama yang 3 tahun kemarin. Nah, kita bakal ke Blitar tahun ini. Blitar. Iya. Oke, berarti HFT ini sudah berjalan selama 4 tahun. Benar, 4 tahun. Oke, nah selama di 4 tahun HFT ini berdiri ya, menurut kamu bisa nggak sih kamu jelasin kayak mungkin di tahun ini tuh ada perbedaan apa, atau mungkin hal yang kamu mau bawa baru ini di HFT 2025 ini? Oke, jadi gini Dam, kalau kita bicara soal perbedaan yang mana bakal munculin inovasi, itu sekarang kita kelas 11 itu ada 4 kelas IPS. 4 kelas, betul. Terus yang kelas 10 ada 3 kelas IPS kan. Nah, yang mana ini bakal nambah jumlah pesertanya daripada tahun-tahun lalu. Kemarin kan cuma 6 kelas kan. Nah, jadi kita juga nambah anggota panitia, juga kita munculin satu panitia baru. Wah, apa tuh? Sponsorship. Iya, benar. Jadi selain bertambahnya panitia, jumlahnya kan sekarang makin banyak, juga kita nambah si baru gitu. Juga buat sisi lain kayak humas atau dekdok yang bakal jadi wajah event kita, baik di sosmed maupun yang lain, itu kita juga rombak. Jadi kita punya konten-konten. Kita bakal upload konten banyak, juga kita isi feeds
macem-macem. Jadi meriah banget pokoknya. Teman-teman yang pengen tahu informasi soal historical field trip atau pengen kepoin langsung bisa langsung ke Instagramnya historical field trip di @historicalfieldtrip.m2km gitu. Oke, keren banget ya. Berarti inovasi dari 2025 ini dari si panitianya itu sendiri. Iya, Ada benar. sponsorship, ada Humas, ada Dekdok. Nah, kebetulan juga aku udah follow nih teman-teman dari Ya, akun Instagram just follow guys. Historical Field Trip ini, dan aku lihat nih keren banget, isinya banyak banget. Jadi mungkin bisa dilihat terus ya akun Historical Field Trip ini. Nah, juga tadi aku dengar-dengar ada sponsorship Avatar. Benar. Nah, aku sempat, walaupun dulu akunnya bukan IPS ya, tapi aku sempat dengar-dengar dari teman yang IPS juga kalau HFT ini tetap ada iuran ya dari pesertanya. Benar. Jadi menurutku dengan adanya sponsorship ini harusnya bisa menekan iuran Benar. juga sih. Benar. Jadi untuk harga sendiri untuk tahun ini jauh lebih rendah daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu aku spill boleh nggak ya? Jadi lebih rendah lah ya. Iya, jadi lebih rendah. Jadi karena adanya potongan, juga ini kan lebih banyak peserta, lebih banyak kebutuhan mulai dari konsum, bis dan lain-lain. Dengan adanya sponsorship itu kita jalin kerjasama ke vendor lanyard, vendor TP, vendor bis dan lain-lain, yang mana hasilnya itu malah lebih rendah daripada yang tahun sebelumnya. Yang mana padahal tahun sebelumnya ini pesertanya lebih dikit daripada tahun ini gitu. Oke, berarti sebenarnya sponsorship ini adalah suatu inovasi yang tetap Bener. bisa dipakai ke depannya. Bener. 2026, 2027, 2028 dan seterusnya. Nah, aku nih keren banget nih Avatar sama berbagai penjelasanmu itu buat mewujudkan HFT yang lebih baik, lebih murah dan sebagainya. Dan itu pastinya butuh persiapan yang panjang gak sih Avatar? Betul Nah, banget. mungkin bisa diceritain deh buat proses persiapanmu selama mungkin berbulan-bulan ini untuk nyiapin HFT itu gimana sih? Jadi kalau persiapan event HFT ya, persiapan dari kepanitiaan ini tuh sama aja kayak kepanitiaan event-event yang lain. Tapi buat HFT itu kita awalnya tuh buat nentuin keplak dan wakeplak kita ambil suara. Jadi voting. Jadi perwakilan kelas tuh dikumpulin. Habis itu hasilnya bakal jadi keplak dan wakeplak. Nah setelah itu buat bentuk CO-CO-nya bakal didiskuin sama keplak wakeplak dengan anggota-anggota OSIS. Setelah itu buat kepanitiaan lah, buat wawancara dan semacamnya. Habis itu kita nyusun proposal, kita nyusun anggaran, survei, koordinasi dengan guru dan lain-lain gitu sampai hari H pokoknya. Oke, berarti nah teman-teman yang di sini mau jadi keplak event ya, mungkin bisa tadi dapat informasi dari Avatar kayak gitu nih teman-teman. Jadi mungkin kalian yang mungkin pingin di kepanitiaan itu jadi ketua atau mungkin jadi inti, nah itu bisa banget kalian mungkin memperdalam pengalaman organisasi di FT ini, di yang panitiaan kepanitiaan ini, kemudian juga bisa mempelajari kepanitiaannya itu mungkin saat ketika jadi ketua, akhirnya kalian udah nggak terlalu bingung gitu loh. Bener banget, bener. Nah, ngomong-ngomong soal ketuanya Avatar, sebagai ketua pelaksana event 2 angkatan nih di IPS, pasti juga tanggung jawabmu besar banget. Dan salah satu tanggung jawab itu pasti juga membawa ke tantangan. Nah, mungkin bisa nih diceritain mungkin suka duka di selama kepanitiaan HFT ini, atau mungkin tantangan kamu nih sebagai ketua pelaksana HFT 2025 ini. Kalau dibilang suka duka sih banyak sukanya juga banyak dukanya pastinya. Tapi kalau yang tantangan yang pasti di semua event, di semua organisasi yang jadi tantangan terbesar itu adalah koordinasi. Koordinasi. Ya, karena kayak meskipun miskomunikasinya itu kecil, kadang itu dampaknya itu bisa luas banget, bisa besar banget gitu. Jadi misal kayak konsum yang telat makan atau gitulah, terus kita proposal telat dan sebagainya gara-gara miskomunikasi itu kan bahaya. Nah, jadi tantangan terbesar itu adalah koordinasi. Jadi gimana? Jadi tantangan bagi panitia juga, nggak cuman aku juga, tapi masalah kepanitiaan bersama itu adalah gimana kita menstabilkan urusan kita dengan urusan pribadi dengan urusan bersama itu dengan cara koordinasi. Nah, jadi apapun itu, misal kayak ada izin, misal aku nggak bisa ikut kumpul kali ini, aku nggak bisa ikut ngerjain ini, terlibat hal ini di hari itu gara-gara aku ada lomba. Nah, itu dikomunikasiin. Kenapa? Kalau nggak dikomunikasiin itu bahaya banget. Ini lanjut apa gimana? Iya. Ini dari awal apa gimana? Dari awal. Oh, nanya ya? Iya. Oke, berarti ngomong-ngomong juga soal ketua nih Avatar. Nah,
sebagai ketua di event historical field trip ini yang diikuti oleh 2 angkatan IPS, pasti tanggung jawabmu ini semakin besar dong. Dan salah satu yang paling besar nih di event ini. Nah, untuk sebagai ketua pelaksana ini pasti kamu juga memiliki tantangan-tantangan dong untuk persiapannya, kemudian segala macamnya. Nah, mungkin kamu bisa cerita nih suka duka sama tantangan yang kamu hadapi selama di persiapan historical field trip ini ya, Fatar. Oke, Dam. Jadi kalau kita bahas soal suka dan duka, kalau suka mestinya banyak ya. Kita pun sebagai panitia excited juga nyambut acara ini, nyiapin juga. Kalau dukanya ya gitulah, sebagai panitia kan mestinya ada burnout-nya, ada stresnya dan lain-lain. Tapi kalau tantangan terbesar di event manapun, di organisasi manapun, tantangan terbesar itu menurutku dari pandangan aku selama ikut organisasi ini, itu dan sebagainya, itu adalah koordinasi. Koordinasi. Iya, koordinasi atau komunikasi. Karena apa? Karena miss kecil komunikasi itu bisa melebar ke yang lain-lain. Jadi kayak apa ya? Misal nih, aku anggota si Humas. Nah, aku sebagai anggota nggak bisa ikut buat konten di hari A yang sudah dijadwalkan bla 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 bla, gara-gara aku ada lomba dan sebagainya. Nah, kalau aku nggak ada kabar, nggak ini, gimana mau kerjasama? Gimana mau kerjasama terjalin dengan bagus kalau kayak gitu? Gimana bonding terikat dengan kuat kalau caranya kayak gitu? Bonding. Jadi benar. Jadi komunikasi itu membentuk bonding. Betul. Bonding itu penting banget dalam sebuah struktur, dalam sebuah kepanitiaan gitu. Jadi Betul. kalau ibarat chemistry lah. Kita omongnya kan sekarang chemistry ya. Bahasanya sekarang chemistry. Jadi kalau misal kita ngelakuin A gitu, nah di pikiran kita ini udah ada B. Teman-teman kita ini kalau udah ada chemistry-nya, mereka juga bakal kepikiran si B. Ya. Paham gak sih? Paham. Jadi kita bisa bekerja samanya itu juga bagus gitu. Lebih enak ya. Bener. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa mengambil pelajaran juga nih dari ceritanya Avatar, pengalamannya Avatar. Jadi sebenarnya teman-teman di kepanitiaan dan organisasi mungkin yang teman-teman akan jalin nanti, itu yang paling penting adalah bonding. Nah, bonding itu nanti disebabkan karena adanya pembangunan dari komunikasi. Bener. Betul. Nah, jadi apapun yang di organisasi itu harus kita samakan tujuan kita, samakan pemikiran kita, dan itu lewat komunikasi. Juga tadi aku menggarisbawahi Avatar, kamu sempat ngomong tuh, kalau misalnya salah satu dari yang kesulitan itu adalah adanya pembagian antara urusan pribadi sama urusan bersama atau di HFT ini, bener kan? Nah, bener. itu pasti kamu juga punya urusan pribadi dong. Bener. Misalnya kayak sekolah, kan kamu juga di Mahat, juga mungkin di organisasi-organisasi lainnya. Nah, kamu mungkin bisa sharing pengalaman ini nih, gimana caranya kamu bagi waktu dari urusan pribadi itu sama urusan di HFT ini gitu. Gimana caranya biar kita tuh nggak setengah-setengah gitu, tetap bisa maksimal di berbagai hal itu. Gimana, Fatar? Jujur, buat masalah bagi waktu, aku pun masih belajar dan aku nggak bisa sempurna buat nepatin ekspektasiku ke jadwal A, B, C dan sebagainya. Jadi setelah aku belajar dari kesalahanku itu, aku buat jadwal yang bukan buat ngantisipasi keteteran, tapi living together with keteteran. Paham nggak maksudku? Living together with keteteran. Iya. Jadi kamu ibaratnya tuh nggak mencegah adanya keteteran itu, Bener. tapi bagaimana caranya kamu beradaptasi dengan keteteran yang Bener. ada. Ya. Jadi misal nih, kalau aku sekarang ya, aku buat jadwal tetap. Maksudnya jadwal tetap ini rutinitas seharianku. Kayak aku ada kegiatan Mahat pagi jam segini, habis itu aku berangkat sekolah jam segini, sarapan bla 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 bla. Nah, terus yang buat yang lain kayak tugas dan itu dan ini dan apa, itu aku bikin seleksi prioritas. Seleksi prioritas. Bener. Jadi skala prioritas berarti. ya, skala prioritas maksudnya. Jadi kita itu kalau nyusun jadwal tapi nggak sesuai dengan skala prioritas, itu pun rancu. Ya, bener. Jadi misal tugas A deadline-nya hari A, tugas B deadline-nya hari B. Nah, tapi waktu hari A itu ternyata tugas B itu udah diminta. Tugas A yang harusnya selesai hari A itu deadline-nya jam 21.30 misalkan. Sedangkan tugas B yang mana harusnya tuh dikumpulkan hari B, malah tiba-tiba diminta hari A dan deadline-nya itu mepet banget jam 9. Ya kita selesain dulu yang B. Berarti kalau sempat aku juga ya teman-teman bisa ngelihat dari salah satu yang aku pernah baca ya. Jadi ada tuh namanya buku tentang skala prioritas. Jadi yang paling penting mendesak, terus yang penting tapi tidak mendesak, tidak Ya.
Ya Nah, seperti itu. benar. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nih ngambil Ya, pemahaman di situ. Kalau misalnya gitu loh cara mengatur skala prioritas. benar. Jadi walaupun kalian itu mungkin ada urusan sekolah, ada urusan mungkin di hal-hal lainnya, tapi janganlah membuat itu membatasi kalian untuk berkarya dan juga Benar. berorganisasi. Karena jujur ya, ini pengalamanku pribadi juga. Aku ngerasa walaupun di SMA ini itu penuh dengan tugas, penuh dengan pelajaran dan kita pasti perlu ngejar nilai untuk SNBP dan Benar. lain sebagainya. Tapi itu kita sayang banget kalau misalnya kita nggak ngambil hal-hal di luar dari sekolah kayak organisasi dan lain sebagainya. Karena itu bakal bener-bener digunain nih teman-teman buat Benar. nanti di kuliah, di pekerjaan dan sebagainya. Jadi soft skill ini yang kita mungkin butuhkan gitu. Wah, jadi bagus banget nih pengalaman dari Avatar tadi yang sudah di-sharing. Nah, kembali lagi tadi ya sebagai ketua HFT. Nah, sebagai ketua HFT itu setelah kamu bagi-bagi waktu, setelah kamu persiapkan, kamu akhirnya pasti bakal ada dong momen-momen yang paling bermakna nih sebagai ketua pelaksana HFT ini. Mungkin kamu bisa ceritain, sharing dengan kita, dengan teman-teman yang lain juga nanti apa sih momen yang paling bermakna ini selama kamu di HFT ini? Kalau ngomong soal momen bermakna itu, aku nggak bisa ini ya milih satu-satu gitu. Banyak. Soalnya enggak ya, momen dari awal sampai akhir itu menurutku udah satu kesatuan dan itu semua bermakna. Bermakna. Iya. Jadi mulai dari penyusunan panitia sampai terbayarnya kerja keras para panitia ini, menurutku itu udah bermakna banget. Soalnya dari cara kita bagi waktu dengan nyusun timeline dan macam-macam, kita nyusun proposal, kita ini itu survei dan semacamnya, itu bener-bener capek gitu. Capek nguras tenaga, ngorbanin waktu tidur juga. Mau nggak mau kalau ada kegiatan banyak, pastinya juga ngorbanin waktu tidur. Terus kita ngorbanin yang lain, misal kita waktunya apa ya? Kita seneng-seneng, Ya. kita kebeban stres gitu. Tapi ya resiko, udah resiko. Tapi dari dibalik resiko itu ada hikmahnya. Ada hikmah yang bisa kita petik, juga momen yang nggak akan keulang kembali gitu. Benar. Tapi mungkin aku izin menggarisbawahi ya teman-teman yang tadi mengganggu waktu tidur, mengganggu waktu senang-senang, itu bukan artinya kalian akhirnya join organisasi malah nggak tidur sama sekali. Benar. Bukan akhirnya malah kalian nggak bisa senang-senang. Itu sebenarnya kita malah bisa senang-senang sih teman-teman di organisasi itu. Tapi dengan bercara beriringan gitu. Jadi nggak bisa yang kayak kita ibaratnya fokus di Seluas organisasi, itu, ya, nggak bisa seluas itu. sefleksibel itu. Ya, Jadi kita juga bikin struktur waktu. Betul. Bener. Nah itu juga pasti sebagai momen-momen bermakna itu juga kamu dapetin suatu pelajaran nih. Pelajaran sebagai ketua pelaksana HFT, pelajaran sebagai siswa di Mandua, pelajaran sebagai manusia gitu. Nah mungkin kamu bisa nggak sharing mungkin pelajaran yang kamu inget banget terutama di ketua pelaksana HFT ini, Avatar? Jadi pelajaran yang bisa aku petik selama menjabat jadi ketua pelaksana HFT tahun ini, yang pertama itu komunikasi itu sepenting itu. Komunikasi. Terus habis itu banyak wajah orang. Banyak wajah orang. Jadi maksudnya tuh orang tuh punya banyak wajah, sorry. Iya. Orang itu Oke. wajah yang dimiliki orang itu banyak banget. Jadi kataku dengan ngikut event atau kepanitiaan, keorganisasian ini, jadi ngerti orang A itu sifatnya gimana, B itu gimana. Jadi kita pun juga berkembang. Soft skill problem solving itu penting banget. Benar. Ya. Jadi gimana kita ngadepin teman kita yang bermasalah atau kita yang komunikasinya yang jelek. Jadi kita bisa kembangin di situ gitu. Juga Betul. kata aku ini benar-benar bangun sisi leadershipku ya. Leadership. Iya, benar. Gitu. Oke, mungkin ya tadi bisa diambil baik-baiknya ya teman-teman. Jadi kayak dari problem solving, kita mengenal sifat-sifat orang, juga bisa mengenal orang lain banyak, komunikasi juga. Ngomong-ngomong soal Betul. komunikasi juga nih Avatar. Kamu juga, aku ngerasanya ya mungkin kamu sudah melaksanakan komunikasimu dengan baik gitu di kepanitiaan ini. Tapi kamu ada nggak sih ngerasa evaluasi mungkin di komunikasimu atau evaluasi yang berkaitan dengan kamu sendiri kinerjanya seperti apa gitu, dan mungkin itu bisa bantu nih teman-teman yang nanti ke depannya agar mungkin evaluasi ini bisa jadi pembelajaran juga gitu. Untuk sementara ini evaluasi dari diri aku sendiri dan kepanitiaan ini untuk sementara ini ya, karena kan kita masih berlanjut, belum selesai HFT-nya. Jadi Tanggal berapa? tanggal 17. Tanggal 17. Stay Dinantikan. tune. Tetap apa? Pantengin. Oke. Jadi evaluasi dari aku itu adalah kita harus benar-benar kuat di bagian komunikasi. Komunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Komunikasi. Lagi-lagi tuh komunikasi. Iya. Kemana-mana itu kayak
aku mau ngelakuin A, ngelakuin B itu harus komunikasi gitu loh. Kayak apa ya? Soalnya kalau miskomunikasi dikit juga melebar kemana-mana gitu. Bener. Karena organisasi ini kita ibaratnya Mm-mm. otak, tangan, kaki. Bener, ibarat gini, kalau kamu ada misal nih ada jantung, hati sama otak. Mm-mm. Nah, si jantung nih ada masalah sama otak. Jantungnya ini kalau nggak ngomong sama otak, apa mungkin masalah terselesaikan? Nggak mungkin. Kalau jantungnya malah gosip sama si hati, kan nggak mungkin kesampaian ke si otak gitu kan? Paham nggak sih? Bener. Jadi gimana caranya kita komunikasi juga bangun bonding Ya, jadi si gitu. otak intinya jangan mainan sama jantung terus, sama hati juga ditemenin gitu ya. Bener Iya, ya. Jadi ibaratnya kita di organisasi ini paling penting itu bonding. bener. Gimana Bonding cara komunikasi. kita membuat kita ini jadi satu kesatuan yang satu biar event ini ataupun satu tujuan yang kita bisa tuju bersama-sama itu terlaksana dengan baik. Bener, Jadi bener banget. komunikasi ya. Bener komunikasi. Nah, jadi teman-teman itu mungkin pembelajaran yang bisa dapetin untuk kedepannya juga mungkin yang di organisasi ataupun di kepanitiaan bisa banget mengambil salah satu pembelajaran itu adalah komunikasi dan bonding. Nah, mungkin sebelum mengakhiri nih, mungkin kamu ada kayak apa ya harapanmu dari si peserta-peserta ini akan dapat apa gitu di HFT ini? Untuk para peserta ya, harapanku mereka bisa senang-senang juga. Mereka bisa refreshing setelah padatnya kegiatan di MAN 2 Kota Malang ini. Bener banget. Juga buat panitianya juga kan, terbayar keras tuh kerja keras mereka. Terus habis itu mereka dapat pelajaran sejarah-sejarah yang nggak melulu di kelas. Jadi mereka bisa langsung lihat lokasinya, gimana misal candi nih, mereka bisa lihat yang mana itu arca ini, arca itu gimana gitu. Nah, terus juga ini kataku ini melatih apa ya? Melatih pemikiran para peserta itu sendiri. Soalnya gimana? Soalnya nggak di kelas aja. Ya, kadang kalau di kelas kita ibaratnya ya cuma datang, Bener. dan kadang keluar masuk ya maksudnya. Iya, kita cuma belajar teori aja. Bener, teori. Mm-mm. Kalau misalnya kita nggak ngeliat secara langsung gitu, kita nggak tersentuh. Oh, dulu tuh ternyata misal sejarah ya. Dulu ternyata nenek moyang itu kita kayak gini. Kita bisa ada itu karena nenek moyang kita bekerja keras sampai sini. Kita mulai menghargai nenek moyang kita juga bisa ngambil Bener banget. Bener banget. Jadi sebenarnya kamu harapin dari peserta dan panitia itu adalah semuanya bisa mengambil pelajaran, mengolah pemikiran, dan yang pasti adalah semuanya happy, enjoy gitu ya. Iya, bener banget. Oke, terakhir banget nih Avatar. Mungkin kamu ada pesan yang mungkin bisa disampaikan mungkin ke teman-teman yang nonton, ke peserta atau ke panitia gitu. Mungkin bisa disampaikan. Pesan dari aku ya teman-teman. Kataku kalian nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa langsung terjun. Dalam artian misal kalian nggak ada background sama sekali, nggak ada background di hal A, tapi kamu minat di hal A, coba aja, terobos. Soalnya misal kayak kepanitiaan ini, kalian bakal belajar banyak hal. Kalian bakal dapat soft skill tadi, seperti yang aku sama Adam diskusiin tadi, kayak problem solving, komunikasi dan macam-macam. Habis itu ada dapat pengalaman juga gimana cara membangun suatu acara, gimana cara menyusun rundown dan sebagainya. Juga apa ya, gak melulu sekolah itu soal belajar tentang akademik, tentang MTK dan lain-lain. Meskipun itu penting, tapi perkembangan pemikiran dengan cara kita berkomunikasi dan bersosialisasi dengan khalayak umum itu juga gak kalah penting. Betul. Jadi ibaratnya teori itu tetap penting, tapi kita nggak begitu penting implementasi juga penting. Dan implementasi itu bisa dapatkan lewat organisasi. Organisasi salah satunya, benar. Jadi mungkin aku juga sedikit menyimpulkan pesannya adalah bahwa kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu itu ketika kita belum mencoba, teman-teman. Benar. Ibaratnya ya kalau misalnya kita belum mencoba, kita nggak tahu bisa apa enggak. Dan bisa aja kalian malah bisa di situ. Kalian bisa jadi bakat kalian di situ. Jadi apapun itu, jika kalian mau melakukan sesuatu, coba dulu. Sama tambahan satu lagi ya. Ingat, laut yang tenang itu nggak akan bikin nakhoda itu terampil. Jadi dengan keputusan kalian terjun buat ngelakuin hal baru, entah itu lomba, entah itu panitia, dan kalian stres akan hal itu, ya ingat, nakhoda itu nggak bakal terampil kalau lautnya itu tenang-tenang aja. Gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin bersyukur ya kalau misalnya
ada sesuatu ataupun medan yang perlu kita hadapi, karena dengan medan itu kita bisa menjadi lebih baik. Bener. Ingat terus ya kata-kata juga salah satunya yang aku selalu jadikan prinsipku, bahwa jika kita pergi terbang ke bulan, kita Bener. akan jatuh di antara bintang-bintang. Wes. Jadi meskipun Mantap. target kita tuh gimana ya, kita nggak ngerasa mampu di bidang itu, tapi dengan target kita yang ambisi itu kuat, tinggi di Bener. atas, kita jatuh tuh nggak ada ruginya. Mm-mm. Kita bisa mendapatkan pengalaman, bahkan juga bisa akhirnya mungkin rezekinya di tempat lain yang kita nggak sangka-sangka. Bener. Jadi gitu teman-teman, mungkin dari podcast ini sebelum kita tutup, HFT udah ada jargonnya. Belum diiniin, belum Belum boleh. diresmiin. Ya, Oke. Bro. Jadi ya udah, Tunggu hari H ya. tunggu hari H. Jadi teman-teman di tanggal 17 Oktober 2025. Ya. Jadi pantengin terus teman-teman IG Historical Field Trip @m2km. Di situ bakal banyak info-info yang menarik juga, dan juga nanti di hari H 17 Oktober 2025 kita bakal ada trip nih ke Blitar tadi untuk anak-anak yang jurusan IPS. Nanti yang IPA ada juga teman-teman. Oke. IPA ada sendiri, bahasa ada sendiri, PK ada sendiri, IPS ada punya sendiri. HFT. HFT. Bener. Tapi bukan artinya kita apa ya, menggugurkan tiap-tiap jurusan ya. Bukan, Cuma itu maksudnya menjadi tiap-tiap iya punya acara sendiri acara gitu. sendiri. Iya. Dan untuk IPS ini ada historical field trip. Bener banget. Oke, jadi mungkin itu sekian dulu. Terima kasih banyak Avatar. Ya, terima kasih kembali menemani aku Adam. ngobrol-ngobrol, diskusi yang sangat menarik ini teman-teman. Ya. Dan mungkin teman-teman yang mau nonton, terima kasih juga telah menonton kali ini. Semoga bisa mendapatkan pelajaran dan mungkin bisa happy. Pokoknya ya kata Avatar tadi, semua itu kuncinya adalah bonding, komunikasi, dan agar semua orang itu enjoy dan happy gitu teman-teman. Jadi mungkin aku tutup saja. Podcast MAN 2 Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. MAN 2 Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.